Dia selalu diselimuti oleh kekhawatiran. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku semuanya. Dan kali ini kita akan bahas general reading. Situasi orang yang pernah berkonflik dengan kamu sekarang sedang mengalami kekhawatiran. Nah, kekhawatiran yang seperti apa yang muncul? Kekhawatiran seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya. Kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan general reading kali ini. Oke, langsung saja seperti apa? Posisi ini memang langsung menuju atau langsung pas gitu ya. Menuju kepada orang yang pernah berkonflik dengan kamu di beberapa waktu dekat ini. Artinya apa? Kamu coba dia lihat satu hari yang lalu seperti apa, seminggu yang lalu seperti apa, dan saat ini siapa-siapa saja orang yang memiliki konflik internal dengan kamu. Nah, sekarang sepertinya memang juga orang yang berkonflik dengan kamu ini sedang merasakan adanya beberapa perubahan. Ada transformasi, ada perubahan. Nah, di sini perubahannya ini bukan mengarah kepada situasi yang positif, tapi justru malah mengarah kepada situasi yang kurang baik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini dia pun juga merasakan adanya beberapa kekuatan yang besar yang memang seakan-akan menghambat langkah dia. Dia merasakan ada beberapa hal yang besar, yang sangat kuat, yang menghambat langkah si dia ini. Jadi ya setiap kali apa yang dia kerjakan, setiap kali apa yang dia lakukan, ini memang betul-betul mengalami keadaan yang berjalan tidak sesuai dengan rencananya. Berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan salah satu hal yang dimana kondisi dia saat ini berada dalam kondisi yang tidak begitu bagus. Berada dalam kondisi yang tidak begitu baik. Jadi ya di sini saya juga berharap dia pun juga dalam kondisi yang menyadari gitu loh. Kalau ini adalah salah satu karma yang terjadi, karma yang berjalan atas apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Dan saat ini orang yang berkonflik dengan kamu juga hidupnya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidupnya selalu dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan yang terjadi. Dan di sini ada kartu yang memang sangat menggambarkan adanya kekhawatiran, sangat menggambarkan adanya ketakutan-ketakutan yang terjadi. Dan saya rasa memang di sini juga ini merupakan hal yang harus bisa untuk lebih disyukuri juga dengan hal-hal yang terjadi. Karena memang pada dalam kondisi yang terjadi saat ini, memang dia masih belum menyadari ini merupakan balasan, ini merupakan karma dan segala macam. Tapi yang jelas kamu bisa melihat secara langsung bahwa orang yang berkonflik dengan kamu, orang yang mencari masalah dengan kamu ini sedang mengalami beberapa kendala dan juga sedang mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan memang di sini posisinya dia akan sangat khawatir sekali, dia akan sangat ketakutan sekali dengan kondisi dia. Dia kadang bingung besok seperti apa ya, nanti akan seperti apa ya. Jadi memang dia selalu dalam kondisi yang memang selalu dipenuhi dengan beberapa kebingungan-kebingungan yang terjadi. Dan bahkan dia pun juga bingung gitu loh, bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini dia hadapi. Dari beberapa bulan yang lalu, dia pun juga merasakan ada beberapa masalah-masalah yang silih berganti. Dan dia posisinya sedang bingung, sedang khawatir, sedang kacau. Dan di sini memang dia sebenarnya juga perlu bantuan dari orang lain, perlu bantuan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah dia. Tapi ya karena gengsi dia ini cukup tinggi, ya maka bisa dikatakan dia masih terlalu gengsi lah atau terlalu apatis, tidak terlalu ingin meminta bantuan dengan siapapun. Ya memang dari satu sisi dia tidak ada hal yang memang dia pengen merepotkan orang lain karena dia masih merasa punya kemampuan. Tapi kok rasa-rasanya semakin kesini dia akan semakin mengalami beberapa kesulitan. Jadi ya benar saja dia akan terus merasakan adanya beberapa kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam situasi yang ada, dalam situasi yang terjadi saat ini. Kesulitan-kesulitan itu sangat nyata sekali. Dan bahkan dia pun juga bukan hanya sekedar kebingungan saja, tapi juga merasakan perasaan yang berantakan gitu loh. Perasaan dia itu sangat berantakan sekali. Wah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa muncul? Jadi ya dia pun dalam kondisi yang memang posisinya dalam keadaan perasaan yang berantakan. Sehingga ketika dia berada dalam kondisi perasaan yang berantakan, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi dia saat ini. Dan di sini saya rasa emang dia pun juga seharusnya bisa menyadari dengan keadaan-keadaan yang baik,
dengan keadaan-keadaan yang positif yang terjadi pada diri kamu seharusnya. Kenapa? Kenapa orang yang dia fitnah, kenapa orang yang dia zolimi semakin merasakan adanya beberapa situasi yang memang saya rasa juga bakal muncul ya pada kondisi saat ini. Tapi ya tidak masalah, yang terpenting saat ini adalah kamu juga terus bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik dan juga terus bisa mendapatkan beberapa hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan bahkan pada kondisi saat ini pun kamu juga dalam situasi yang memang juga harus selalu bersyukur. Walaupun memang juga keadaannya dalam situasi yang mungkin kamu dalam kondisi yang belum seutuhnya membaik, tapi saya rasa kamu juga harus bersyukur karena karena kamu mampu untuk bagaimana bisa merasakan hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan bagaimanapun juga kamu juga tidak boleh terlalu jumawa, ingat loh ya, walaupun memang juga dia dalam kondisi yang memang saya rasa keadaannya begitu, tetapi ya memang kamu juga dalam situasi yang harus bisa untuk lebih mengerti, harus bisa untuk lebih memahami situasi kamu itu seperti apa. Dan kemudian di sini kamu juga nggak usah terlalu merasa hebat. Kenapa tidak perlu merasa hebat? Karena memang ini adalah balasan dari semesta kepada si dia, bukan karena kemampuan kamu. Jadi kamu harus paham hal itu. Dan di sini posisinya adalah ya sudah, nikmati saja. Nikmati saja alur yang ada di dalam kehidupan kamu dan si dia. Kenapa? Dia pun juga saat ini walaupun dipenuhi dengan beberapa kekhawatiran, dia pengen membebaskan dirinya dari kekhawatiran tersebut, tapi dia juga masih menyimpan rahasia. Dia masih menyimpan beberapa rahasia-rahasia yang terjadi. Kenapa saya katakan dia menyimpan rahasia? Karena walaupun saat ini dia sedang merasakan ada banyak perkara, dia merasakan ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi dia masih bisa menyembunyikan apa yang saat ini sedang terjadi. Sehingga ya posisinya memang kamu dalam keadaan yang saya rasa juga tidak perlu terlalu peduli dengan hal itu. Biarlah dia dengan rahasianya, biarlah dia dengan masalahnya. Sekarang kamu juga harus terfokus, tercermin dari kartu yang terakhir ini, dari 2 kartu terakhir. Di sini kamu juga harus bisa untuk menyesuaikan diri dan terfokus dengan keberhasilan, terfokus dengan beberapa hal yang seharusnya dan juga sepatutnya kamu lakukan pada kondisi saat ini. Jadi ya biarlah dia dengan konfliknya internal sendiri, dan kamu harus bisa fokus untuk bagaimana mendevelop apa yang seharusnya untuk kamu kembangkan di posisi beberapa waktu ke depan. Jadi kesimpulannya adalah dia diselimuti dengan kekhawatiran dan dia sedang mengalami kesulitan untuk keluar dari kekhawatiran tersebut. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul dan juga situasi yang terjadi untuk teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.